sampaikan selamat siang dan selamat datang kepada Ibu Risma Menteri Sosial Republik Indonesia beserta staf khusus dan rombongan di Kabupaten Tuban. Dilaporkan pada siang hari ini, Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini telah tiba di Kabupaten Tuban untuk mengecek penyaluran bantuan sosial tunai atau BST. Lokasinya tepatnya di kantor pos Kabupaten Tuban. Kembali kami informasikan kepada seluruh rekan-rekan pers, kami ingatkan untuk tidak berkerumun karena saat ini sedang pandemi. Sekali lagi, kembali kami ingatkan untuk pengambilan gambar kepada rekan-rekan. Mas, mohon izin mas, geser mas, jangan berkerumun. Geser mas, mas. Mas, Pak, mohon izin ya mas. Geser Pak, jangan nyebar ke sana. Kalau nggak gini, ini nggak akan mulai kalau nggak ini jarak loh. Yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Tri Risma hari ini beserta staf khusus dan rombongan. Yang kami hormati Bupati Tuban, Bapak Aditya Halindra Fareski, Sarjana Ekonomi, beserta segenap anggota Forkopimda Kabupaten Tuban dan Kepala Regional Pos Indonesia 5 Surabaya, serta Bapak Ibu hadirin dan segenap undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diperkenankan hadir pada acara kunjungan kerja Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka penyerahan bantuan sosial tunai yang diselenggarakan pada siang hari ini, Sabtu tanggal 24 Juli 2021 di kantor PT Pos Indonesia Kabupaten Tuban. Bapak Ibu hadirin dan segenap undangan yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan kali ini akan diserahkan bantuan secara simbolis, yakni bantuan sosial beras untuk 3.000 orang yang terdampak COVID-19 dari Menteri Sosial Republik Indonesia langsung kepada masyarakat Kabupaten Tuban. Kami mohon berkenan untuk menyerahkan Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Tri Risma hari ini, didampingi Bupati Tuban, Bapak Aditya Halindra Fareski. Dari belakang situ aja. Humas, sudah humas di sana. Sudah. Sudah, Pak. Salam foto, salam KTP-nya ya. Ayo Pak, Pak.
Jepang Pak, Jepang. Soal kulitnya. Tepung. Mas, monggo, atusan. Mohon bantuannya, Mas. Saat ini sedang berlangsung penyerahan bantuan sosial tunai yang dilakukan di Kabupaten Tuban, tepatnya di kantor pos Kabupaten Tuban. KTP-nya di hitung, get.
Belum ada ya, belum. Berasnya 10 kilo mas. Hitung. Cukup. Terima kasih untuk foto bersama selesai. Mohon kembali kami ingatkan kepada rekan-rekan pers untuk menjaga jarak. Jaga jarak. Ikut ayo. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia. Yang terhormat Ibu Tri Risma hari ini, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Aditya Halindra. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Riyadi SH. Yang saya hormati Ketua DPRD, Bapak HM Yadi SAG, beserta Wakil Ketua DPRD, Bapak Sugiantoro, Bapak Andi Haryanto, dan Bapak M. Hilmi Zada, serta Bapak Kapolres Tuban, Bapak AKBP Darman, dan Bapak Dandim 0811, Bapak Letkol Infanteri Pilianta Ramadan, serta Kepala Regional 5 Surabaya PT Pos, Bapak, ini benar namanya Pak Ki Agus, betul ya Pak? Bapak Ki Agus Moh Amran dan Pak Sekda, para pejabat di lingkungan Kabupaten Tuban, serta para staf khusus dan para pejabat Kementerian Sosial, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama dalam rangka penyerahan bantuan sosial kepada warga di Kabupaten Tuban, dan karena kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa kita dapat hadir dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemerintah telah menyalurkan berbagai macam bantuan untuk seluruh warga di Indonesia. Percepatan bantuan ini dimaksudkan adalah tujuannya bukan tidak lain adalah bagaimana kita semua segera selesai menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dengan bantuan ini, dengan harapan Bapak Ibu sekalian saat melakukan kegiatan di rumah karena semua kegerakannya dengan PPKM ini dibatasi, maka Bapak Ibu sekalian tidak ada masalah terutama dari sisi ekonomi. Kami tahu dari pemerintah, kami tahu bahwa itu mungkin kurang. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Yang ingin saya sampaikan adalah, kalau ini kita terus tidak bisa menjaga, kemudian ini akan berlarut-larut. Kita bayangkan, saya tidak tahu kondisi penanganan di rumah sakit di sini bagaimana. Kondisinya gimana Pak Bupati? Sudah penurunan ya. Tapi rumah sakit bornya? Yeah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukan sekedar kita sakit, tapi Bapak Ibu sekalian
ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, ketersediaan obat, ketersediaan dokter dan perawat, ketersediaan oksigen, semua ada batasnya. Tidak mungkin kita terus membiarkan diri kita sakit, oh nanti kan ada perawatan, tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena pasti ada batasannya. Bapak Ibu sekalian mungkin melihat juga di berita maupun di televisi maupun di radio bahwa banyak rumah sakit yang penuh bahkan ditolak, kekurangan oksigen dan sebagainya, kekurangan obat. Jadi karena itu kita memang cara satu-satunya untuk memutus mata rantai pandemi ini adalah dengan disiplin. Kita tidak bisa lagi, jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa lagi, jadi contohnya misalkan, ya kita gunakan masker, tapi kemudian maskernya dipelorotkan begini, gak ada gunanya. Karena tujuannya kita menggunakan masker, kita yang udara-udara yang sudah terkontaminasi COVID ini, itu bisa dicegah. Kita tidak menghirup udara kotor yang sudah terkontaminasi dengan COVID ini. Kemudian kenapa kita perlu lakukan itu? Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, satu-satunya cara memang kita memutus itu. Kenapa? Karena mungkin kita tidak terasa. Kita ngomong, oh nggak apa-apa kok, saya nggak kena. Tapi kita tidak tahu sebetulnya kita OTG, orang tanpa gejala. Kita sudah karier, kita membawa penyakit itu. Tapi karena tubuh kita sehat, badan kita kuat, sehingga kita tidak terasa. Namun, saat kita ada di rumah, ada orang yang tidak kuat di sekitar kita. Fisiknya tidak kuat, maka kemudian mereka tertular. Disitulah rangkaian-rangkaian penularan itu. Kalau ada satu tidak kuat, badan fisiknya lemah, maka kemudian itu dia langsung tertular. Kita tidak merasakan yang menularkan, karena mungkin kita kuat. Dan saya pernah amati, rata-rata di Surabaya, orang pertama yang kena, dia kuat. Begitu kena orang kedua, dia sudah nggak kuat. Dan penyakit ini ternyata, COVID ini itu ternyata bermutasi. Jadi yang sekarang ini lebih ganas dibandingkan saat pertama tahun 2019-2020 yang lalu. Semakin ganas. Dan ini WHO sudah mengingatkan lagi akan ada keluar varian baru yang lebih ganas lagi. Bapak Ibu sekalian, karena itu saya berharap, jadi kami di kantor pun Pak, saya jaga jarak, tidak bisa. Jadi kalau kita mau makan, satunya makan, buka mulut, satunya harus tertutup dulu. Kita nggak bisa buka bareng-bareng. Kita tutup dulu, nanti satunya nutup, baru kita mau makan lagi. Begitu gantian. Dan tidak bisa di ruangan dalam kondisi penuh. Jadi karena itu kenapa Bapak Ibu sekalian, mungkin kita kuat sekali lagi. Tapi orang yang kita titulari mungkin tidak kuat. Dan kemudian berakibat fatal, terjadi kematian. Kemarin begitu banyak sekali. Saya juga mendengar ngeri. Dulu saya memakamkan waktu saya jadi wali kota, 20 aja ngeri saya. Kemarin sempat di atas 150 di Surabaya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, yang meninggal, sampai bingung. Rumah sakit nggak bisa memandikan. Akhirnya saya coba tata sendiri kapan itu waktu saya di Surabaya untuk memandikan. Jadi karena itu memang kita harus segera memutus mata rantai. Hanya itu cara-caranya. Karena dia kalau ketemu inangnya, jadi kalau ketemu induknya, dia membesar lagi. Kemudian ini menularkan yang lain lagi. Tapi kalau itu terputus, dia tidak bisa menularkan ke orang lain lagi, maka COVID ini akan mati dia. Itu cara satu-satunya. Jadi kami, tolong ini disampaikan ke saudara-saudara kita. Tidak bisa ngomong, oh iya, enggak buktinya Bapak Ibu sekalian,
Kalau memang semua tidak mungkin juga, misalkan contohnya di Arab Saudi, kalau mereka tidak berbayar ngapain? Orang ibadah kenapa nggak boleh? Buktinya juga tidak ada jatah untuk beberapa negara. Jadi artinya bahwa kita tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Yakinlah pasti semua ini adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Tuhan memberikan ini, tapi Tuhan memberikan jalan pula kepada kita. Namun memang kita harus disiplin. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, tolong disampaikan ke saudara-saudara, putra-putri penjenengan. Tidak bisa kemudian, oh tidak apa-apa, di sini nggak ada. Kita nggak tahu. Kita tidak boleh menyampaikan itu. Karena tadi yang saya sampaikan, seseorang termasuk saya, itu juga patut dicurigai. Jadi makanya saya kalau pulang Mbak ke rumah, saya kalau sudah habis dari keluar, saya langsung swab. Saya tidak berani, kalau kita bahkan kemarin waktu masih ketemu, kalau ketemu dengan rapat, dengan menteri dan presiden harus swab. Kalau rapatnya tiap hari, ya saya swab tiap hari. Kenapa? Itu untuk saling menjaga. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo mari kita disiplin, gunakan masker, kemudian rajin cuci tangan, karena kalau kita pakai sanitizer itu maksimal 4 kali. Pakai sanitizer sekali, keluar, oh ya mau apalagi pakai lagi 2 kali. Begitu 4 kali maka kita harus cuci tangan. Kenapa? Karena kalau tidak dia nebal di sini, virusnya nggak bisa mati lagi nempel. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, karena itu saya nyuwun tulung sekali. Mari kita pangkas ini, kita potong pandemi ini. Supaya tidak ada korban lagi. Baik kita maupun saudara-saudara kita. Saya dapat kabar kemarin Bu, di sini meninggal. Sampai di kantor itu bunyi ambulans itu rasanya ampun. Ya berapa menit ada ambulans. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita sama-sama cegah. Ayo kita jangan sampai jadi korban. Jangan sampai jadi korban. Kita dan keluarga kita. Jadi artinya apa? Kalau kita juga harus melindungi keluarga kita, caranya kita juga gunakan, saya kalau tidur pun pakai masker. Kami kalau tidur pun di rumah pun pakai masker di rumah. Dimana semua harus melindungi semuanya. Karena kita tidak tahu, tadi yang saya sampaikan, siapa pembawa penyakit ini, kita tidak tahu. Begitu ya Bapak Ibu sekalian.